kelasnya silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Handai, Hadir, Bu. Dini, Hadir, Bu. Resta, Hadir, Ibu. Amanda, Hadir, Resta, Bu. Asti, Hadir, Bu. Sulistio, Ibu. Hadir semua ya. Iya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada sedikit. Ya. Silakan berdiri. Watch. Kita bikin tepuk cinta. Cinta. Kita bersama-sama ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta semua. Lagi. Lebih cepat. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Laki-laki. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Badan menari ya. Caranya, Bu. Benar sekali, menari. Dari satu. Oke, anak-anak perhatikan dulu ya. Iya, Bu. Sesuai dengan judul kita pembelajaran pagi hari ini, yaitu berjudul meliuk dan menerjang dengan pembahasan ide pokok dan ide pendukung. Menerjang. Oke, perhatikan video berikut ya. Iya, Bu. Ada iklan buka premium. Ini anak muridnya nakal banget ya. Bluetoothnya belum dihidupin. Emang nggak tersambung? Bluetoothnya belum hidup. Belum disambung. Sabar ya. Ya, Bu. Ide pokok dan ide pendukung dalam teks bacaan. Selamat belajar dan terus semangat. Halo sobat belajar. Perhatikan ya. Ya, Bu. Dengar ya. Iya, saya memahami video tersebut, Ibu kasih dia. Oke. Ditonton ya, ditonton dan jangan ribut. Oke. Ya, Bu. Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah ide pokok dan ide pendukung dalam teks bacaan. Selamat belajar dan terus semangat. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf terletak pada kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, yang disebut paragraf deduktif. Kalimat utama juga bisa terletak di akhir paragraf, yang disebut paragraf induktif. Serta kalimat utama juga bisa terletak di awal dan di akhir paragraf, yang disebut paragraf campuran atau deduktif induktif. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat utama, maka kita harus memahami kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat utama.
Artinya, kalimat pendukung ini menyempurnakan sebuah paragraf atau kalimat utama. Kalimat pendukung juga disebut kalimat penjelas. Di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas, yang merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama. Berikut ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. 2. Biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. 3. Ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Berikut langkah-langkah menemukan atau menentukan ide pokok suatu paragraf. 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Mencermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokoknya. 4. Menandai ide pokok tiap paragraf. 5. Menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Contohnya, perhatikan paragraf berikut ya. Nah, di sini ibu ingin bertanya, kalian kan sudah memahami dari video tersebut. Ibu mau tanya, apa itu ide pokok? Saya, Bu. Boleh? Wow. Boleh? Boleh? Kurang masih punya catatan. Berdiri, Bu. Boleh berdiri? Luar kelas boleh. Juga boleh. Indonesia aja. Ide pokok itu adalah suatu topik permasalahan atau gagasan utamanya. Ya, benar. Benar. Ayo, satu lagi ide pendukung apa tuh? Yang mendukung. Udah lagi soalnya. Ini asal tebos nih. Yang lain. Sebuah masalahnya. Aku boleh ikut ya. Baik, belum paham ya ide pendukung apa? Jadi, ibu jelaskan lagi ya. Jadi, kalau ide pokok itu informasi tambahan yang Kalimat utama. Nah, di sini jadi kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Pertanyaan dengan cara menentukan ide pokok yaitu yang pertama baca semua teks yang ada dalam sebuah paragraf tersebut. Kedua, mencari kalimat utama. Kalimat utama biasanya ada di awal, di tengah atau campuran seperti awal dan akhir paragraf. Tapi lebih sering di awal paragraf. Dan ketiga, mencari kata kunci dalam paragraf tersebut. Keempat, kemudian menulis kembali dengan kata yang lebih singkat. Jadi cara menentukan ide pokok sama seperti ide pendukung, tapi isinya kamu harus mencari kalimat penjelasnya. Oh iya, Bu. Ibu ada contoh? Pendukung ini menyempurnakan sebuah paragraf. Nah, kita baca bersama-sama ya pada paragraf ke-1. 1, 2, 3.
Kata sebelang sendiri diyakini berasal dari sebele hilang, yang berarti sialnya hilang. Oleh karena itu, masyarakat percaya bahwa ritual ini mampu membersihkan desa dari segala penyakit dan mara bahaya. Lanjut, Bu. Aku Bu, ini dulu, Kak. Ibu, Sudah berani ya? Dari paragraf 1 ini kita akan mencari inti dari paragraf tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ide pokoknya dari paragraf 1 ke dari tari ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Jadi dapat kita ambil intinya yaitu ide pokok tersebut. Tari sebelang adalah adat dari Banyuwangi untuk memohon keselamatan. Dan sedangkan ide pendukungnya yaitu tari ini digelar setiap tahun. Ide pendukung 1, ide pendukung kedua yaitu sebelang berasal dari kata sebelelet hilang yang berarti sialnya hilang. Dan ide pendukung 3 yaitu masyarakat percaya bahwa ritual ini mampu membersihkan desa dari mara bahaya. Oh gitu ya, Bu. Jadi sudah paham anak-anak bahwa ide pokok itu apa dan ide pendukung itu apa? Kalau sudah paham, Ibu ada tugas, Ibu bagi 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Sebelumnya aku mati ya, Bu. Perwakilan saja ya. Berapa orang? 3 orang. Udah, Bu. Ibu tunggu saja ya perwakilannya ya. Untuk kelompok 1 Melati, Andai, Putri. Yang megang ah. Kelompok 2 Okta, Asti, Pilih kasih. Teman-teman, tolong diam. Yang ribut saya daftar namanya. Anak-anak diam ya. Ayo, yang kelompok 1 silakan maju. Ya, Bu. Sudah, Bu. Nggak boleh begitu, Pak. Iya. Oke, di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai ide pokok dan kalimat pendukung. Makanya, paragraf ketiga, properti tari sedang juga sangat khas dan menarik perhatian. Salah satu properti utamanya adalah mahkota yang disebut komprok. Ini terbuat dari daun pisang atau janur yang dihiasi bunga segar. Selain itu, musik pengiringnya hanya menggunakan instrumen sederhana seperti kendang, tumpul, atau petir, dan salon. Semua properti dan musik ini menambah suasana magis dan sakral pada keseluruhan pertunjukan. Jawabannya akan dijawab oleh Nati. Di sini ya. Boleh kita disebutkan kamu jelaskan. Paragraf keberapa? Apa? Ayo
Mengenai tari tegak juga sangat khas dan ya. Ini ide pendukung. Satu, properti utama adalah yang disebut omprok. Ini mahkota yang disebut omprok. Yang ketiga, ide pendukung 20. Ide pendukung kedua terbuat dari daun pisang atau jamur yang dihias bunga segar. Ini Bu, omprok ini terbuat dari daun pisang atau jamur yang dihiasi bunga segar. Ide pendukung tiga, ide pendukung tiga musik pengiringan sederhana seperti benda bunga raja. Ini selain itu musik pengiringnya hanya menggunakan instrumen sederhana seperti kendang, kempul, dan sarong. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ini hadiahnya. Untuk kelompok 3 silakan maju. Ambil lah. Mahal. Baiklah. Langsung sing. Oh, ya. Langsung baca jawabannya. Oh, jawabannya itu ide pokok paragraf yang ketiga, properti dan fungsi mengiring tari sebelang memiliki kekhasan tersendiri. Oh, itu paragraf kedua, teman-teman. Ya, paragraf kedua. Ini penari yang memiliki dalam arahan dari itu. Yang kedua, ide pendukung. Satu, properti utama adalah mahkota yang disebut omprok. Ini properti tari memiliki satu utama adalah disebut omprok. Yang ketiga itu ide pokok pendukung 20, dua omprok terbuat dari daun pisang atau janur yang dihiasi bunga segar. Oh iya, ini ya. Udah? Ada satu lagi. Lalu yang terakhir yaitu ide pendukung tiga musik pengiringnya sederhana seperti kendang, kempul, dan sarong. Oh ini. Teman. Udah, tepuk tangan anak-anak. Jadi ibu ingin bertanya untuk ide pendukungnya pada barisan gimana? Apa yang pertama, apa yang terakhir? Barisan pertama. Ide pendukungnya apa yang pertama, apa yang terakhir? Terakhir. Benar sekali. Tepuk tangan anak-anak. Jadi dapat ibu simpulkan bahwa cara menentukan ide pokok itu membaca seluruh paragraf yang ada di sini dan mencari kalimat utama dan mencari kata kunci paragraf tersebut, kemudian menulis kembali dengan kata yang lebih singkat. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita pagi hari ini. Ibu tutup, kalau ada kata yang kurang menyenangkan Ibu mohon maaf.